3 kelas A 2019-2. Baiklah, di sini saya akan melakukan ujian skill mengenai perawatan luka orif-oref. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Oke, Bu, perkenalkan saya perawat Vina. Di sini saya perawat yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Nah, kalau saya boleh tahu, nama Ibu siapa? Nama saya Pami, Sus. Ibu Pame. Usianya berapa, Ibu? 39 tahun. 39 tahun ya, Ibu ya. Oke, berdasarkan catatan medis, nah di sini saya akan melakukan perawatan luka orif-oref. Di mana tujuannya itu untuk mendeteksi dini pada luka Ibu apakah terdapat infeksi atau terdapat komplikasi pada area luka Ibu. Nah, untuk waktu itu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, kita lakukan di sini ya, Ibu ya. Oke, nah yang ini untuk perawatan luka orif-oref itu terdiri dari 5 fase, di mana yang pertama itu ada perdarahan terselubung. Di sini kita memeriksa apakah ada perdarahan tersembunyi atau tidak dengan cara kita melihat atau menginspeksi pada area luka pasien. Kita inspeksi bagian bawah luka berupa jenis pendarahannya, darahnya berwarna merah atau berwarna hitam kecoklatan. Nah, namun sebelum itu kita harus membuka terlebih dahulu balutannya. Ibu, saya permisi membuka balutannya ya, agar bisa saya lihat. Nah, di sini kita lihat. Oke, di sini kita lihat luka pasien warnanya tadi apakah merah kecoklatan atau merah hitaman, kemudian jenisnya juga. Nah, kemudian itu kita gunakan juga pen light untuk melihat sebesar apa perdarahannya. Lalu kita lingkari luas perdarahan tersebut. Di sini kita lihat, kemudian kita lingkari luas perdarahannya sebesar apa. Kemudian kita monitor juga TTV pasien dan kita lakukan dokumentasi berupa lokasinya, ukurannya, dan warna perdarahannya tadi, warna merah kecoklatan atau merah kehitaman. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu neurovascular compromise, di mana kita lakukan pemeriksaan CSM, yaitu yang pertama color plus, yaitu dengan cara capillary refill dengan menekan ujung jari tangan pasien apakah apakah nanti saat ditekan dia kembali normal dalam 3 detik atau tidak. Ibu, saya tekan ya ujung jarinya untuk melihat kenormalannya. Nah, di sini dapat kita lihat ya Ibu ya, bahwa ujung jari Ibu itu kembali warna merah keunguan saat saya tekan setelah 3 detik, berarti itu adalah normal. Nah, selanjutnya kemudian kita raba juga suhu nadi pasien untuk mengetahui apakah normal atau tidak. Jika dia teraba hangat atau tidak teraba dingin, itu adalah normal. Saya raba ya Ibu ya. Nah, di sini juga teraba bahwa suhu nadi pasien itu teraba hangat, berarti normal. Selanjutnya kita masuk ke S, yaitu sensation, di mana kita tanyakan kepada pasien apakah terasa kebas atau tidak di area luka tersebut. Ibu, di area lukanya ini terasa kebas atau kering tidak? Enggak ya Ibu ya. Oke, berarti sensasinya itu adalah normal. Selanjutnya kita masuk ke M atau move. Kita tanya kepada pasien apakah pasien dapat melakukan pergerakan di area luka tersebut atau tidak. Ibu, apakah tangannya bisa digerakkan di area lukanya? Miring kiri, kanan? Bisa. Baik. Oke. Baik, untuk perpindahan atau move itu pasien dapat melakukan pergerakan pada area lukanya. Nah, untuk pemeriksaan CSM 8 jam pertama itu dilakukan pengecekan setiap 2 jam sekali. Namun untuk 48 jam selanjutnya itu dilakukan pengecekan setiap 4 jam sekali. Kemudian kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu compartment syndrome, di mana terdapat suatu ruangan dalam otot dan biasanya otot akan menjadi tidak elastis. Nah, sehingga darah itu akan masuk ke dalam jaringan. Nah, jika darah masuk ke dalam jaringan, maka ekstremitas itu akan membengkak dan tekanan akan menjadi lebih besar yang nanti akan mengakibatkan aliran darah itu tidak lancar dan tidak mengalir ke ekstremitas. Nah, kalau hal tersebut terjadi, maka dan dibiarkan, maka akan menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan. Sehingga dapat kita lihat di bagian luka tersebut ada jaringan mati, yaitu berwarna hitam di sekitar luka. Di sini dapat kita lihat bahwa masih terdapat sedikit jaringan matinya berwarna hitam atau nekrosisnya. Nah, selanjutnya itu tanda gejalanya itu bisa dilihat, yaitu pasien sering
mengalami kebas, kemudian mati rasa, atau bahkan kelumpuhan. Ibu ini di daerah tangannya sering kerap mati rasa gitu nggak? Iya, sus. Enggak juga ya. Nah, tadi ibu juga bisa menggerakkan, berarti juga tidak terjadi kelumpuhan. Oke, berarti normal. Selanjutnya itu yang keempat, yaitu skin dan tissue breakdown. Dimana di sini kita untuk mengkaji kerusakan kulit dan jaringan. Nah, apabila terjadi kerusakan kulit dan jaringan, itu tuh terjadi karena gips yang diberi, karena gips untuk menutupi lukanya itu terlalu ketat dan jaringannya, dan dengan jaringan terutama di atas tonjolan tulang, sehingga mudah terjadi infeksi atau iritasi pada luka. Nah, penyebab lainnya itu juga karena ujung dari peti gipsnya itu kan biasanya tajam, sehingga dapat mengiritasi luka. Nah, di sini juga perlu kita pantau area tekanan. Jika terlalu hangat, kemungkinan terjadi inflamasi, dan jika ada kerusakan kulit, kemungkinan terjadi drainase. Ibu, saya tekan sedikit ya di area lukanya ya. Nah, teraba hangat ya ibu ya. Oke. Nah, jika teraba ini agak sedikit hangat, berarti ada sedikit inflamasi, dan tapi di sini saya lihat tidak ada drainase. Nah, kemudian dan jika terjadi infeksi, maka akan tercium seperti bau. Nah, kemudian yang terakhirnya kelima, itu resiko infeksi yang tidak nampak pada gips. Nah, ini dengan cara memberikan lubang pada gips untuk melakukan perawatan luka agar infeksi tersembunyi dapat dicegah. Nah, setelah kita melakukan perawatan dan mengkajinya, kita tutup kembali luka menggunakan balutan bersih. Permisi ibu, saya tutup. Oke, baik, sudah selesai. Tadi Bu, berdasarkan perawatan yang saya lakukan dan berdasarkan apa yang sudah kita lihat, bahwa luka Ibu tidak memiliki begitu banyak, tidak terkontaminasi ya Bu, tidak infeksi begitu parah ya Bu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perawatannya? Saya merasa lega, terus saya mengetahui bahwa luka saya tidak begitu parah dan tidak terkontaminasi. Oke, baiklah. Berarti tidak ada inflamasi ya Bu ya? Ya, syukurlah kalau begitu, Ibu cukup lega. Baiklah Ibu, nanti sekitar jam 4 sore saya akan datang kembali di sini untuk melihat kembali kondisi Ibu, sekaligus saya memberikan obat kepada Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, tempatnya di sini juga Ibu ya. Oke, baiklah kalau begitu saya izin pamit keluar dulu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baiklah Pak, sekian video ujian saya mengenai perawatan luka. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Pak.